Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi dimanapun berada. Senang bisa berjumpa kembali dalam khotbah Kristen hari ini dengan judul Batin yang Teguh, bersama dengan saya, Pastor Fani Paendong. Mari sebelum kita mendengar dan diberkati lewat firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami percaya kami bisa masuk di bulan kedua tahun 2022 ini karena kemurahan Tuhan. Dan di bulan ini pun Tuhan pasti memberikan kepada kami keteguhan hati dan kekuatan yang baru. Berfirmanlah, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 18. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Di sini orang Amalek menyerbu semua, dibawa oleh mereka. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor.
Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak siapakah engkau? Dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis." Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Wow, di sini Daud melihat sudah sangat dekat berhadapan dengan bangsa Amalek. Selanjutnya dikatakan, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Di sini kita bisa menemukan dan melihat akhirnya Daud dapat melepaskan para tawanan yang ditawan oleh orang Amalek. Apa yang menarik dari cerita ini? Kita bisa melihat di tengah-tengah ketakutannya, gundah gulana bangsa Israel, Daud masih dapat memiliki jiwa yang sehat. Ciri-ciri jiwa yang sehat seperti apakah itu? Yang pertama, hidup di dalam pimpinan Tuhan. Dalam ayat 7 sampai dengan 8, di situ dapat dijelaskan
Daud bertanya terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum dia bertindak. Sebelum dia mengejar bangsa Amalek, dia bertanya kepada Allah, apakah aku dapat mengejar mereka? Apakah aku dapat melepaskan mereka? Namun Allah menjawab, engkau dapat menyusul mereka dan kau bisa mengalahkan mereka. Betapa pentingnya hari-hari ini pun kita memiliki komunikasi dua arah dengan Bapa kita di sorga. Bertanyalah kepadanya apapun itu. Dia senang sekali ketika kita membangun hubungan, bukan tak kalah hanya meminta dan meminta, tapi kita punya hubungan intimacy with God. Setiap saat kita bisa berdialog, bertanya kepada Dia. Dan inilah yang menjadi gaya hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Jiwa yang sehat itu. Yang kedua, hidup dalam tindakan nyata. Ayat 11 sampai dengan 13. Daud menolong seorang budak orang Amalek yang ditinggalkan tuannya. Apa yang dilakukan oleh Daud adalah sebuah bukti nyata kasihnya kepada sesama. Dia tidak terbakar emosi amarah. Dia bisa saja bertindak anarkis, jahat terhadap budak orang Amalek ini. Karenanya Daud menggunakan kesempatan itu untuk bertanya kepada budak ini dan memintanya untuk dapat menuntunnya, memberikan jalan untuk dapat bertemu dengan orang-orang Amalek itu. Ini adalah perbuatan yang luar biasa dimiliki oleh Daud, saudaraku. Yang ketiga, hidup dalam semangat. Ayat 17. Daud mampu menghancurkan semua musuhnya tanpa mengenal lelah dari pagi-pagi buta hingga matahari terbenam. Betapa letihnya sebenarnya, capeknya. Namun Daud seperti rasa-rasanya tidak mengenal capek. Karena dia tahu Allah yang sudah menolong, menyertainya, menuntunnya. Sehingga semangat itu begitu membara dalam hatinya. Bukankah dalam bagian lain firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau engkau letih hari-hari ini, datanglah berdoa kepada Dia, Bapa di sorga, supaya kita diberikan semangat yang baru. Orang yang letih, orang yang kehilangan semangat, orang yang tidak mampu melihat kesempatan demi kesempatan yang dibukakan oleh Tuhan untuk kita kerjakan. Jangan sampai seorang pun di antara kita yang kehilangan semangat karena beratnya pergumulan masalah hidup. Datanglah kepada Tuhan. Bagian yang keempat, hidup dalam kasih dan pengampunan. Ayat 23. Daud telah memilih untuk terus berbuat baik kepada orang-orang yang tidak ikut bersamanya. Karena kita mendapati dalam cerita tersebut, dalam perjalanan, ada orang-orang yang mengundurkan diri karena keletihan, karena kecapean untuk mengejar bangsa Amalek. Bukankah kita juga mendapati dalam hidup ini ada orang-orang yang mungkin sudah mengecewakan kita, sudah meninggalkan kita, sudah mengabaikan kita? Mampukah kita untuk tetap menyatakan kasih kita dan memberikan pengampunan? Alangkah bijaknya kita. Hal yang dapat kita lakukan adalah seperti Daud. Daud berkata kepada orang-orang pada saat itu yang mengikutinya, bukankah Tuhan yang sudah menolong kita? Bukankah Tuhan yang sudah menyertai kita? Janganlah seperti itu. Janganlah kita jahat terhadap mereka. Kiranya setiap kita dapat menikmati firman Tuhan ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah ciri-ciri jiwa yang sehat.
Kiranya batin kita tetap teguh, kuat di dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kuatkan, mampukan kami untuk jiwa kami sehat, batin kami teguh. Kami butuh kekuatan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, arahkan hatimu dan angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kasih karunia Allah Bapa, cintanya lewat putranya Yesus Kristus, pertolongan penghibur Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yesus datang kali yang kedua. Beri kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, jiwa kami sehat, batin kami teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.